Baik, sekarang saya sudah bersama saudari Adinda Widiani. Apa kabar Dinda? Hai, kabar baik dong. Oke, bagaimana aktivitasnya belakangan ini? Alhamdulillah banyak kemajuan di tahun baru ini. Alhamdulillah. Apa emang? Ya gitu. Skip. Mohon maaf nih sebelumnya jadi mengganggu waktunya malam-malam begini buat wawancara. Nggak apa-apa. Pertanyaan pertama itu mengenai warga negara. Apa sih arti warga negara? Warga negara bagi saya adalah orang yang tinggal di sebuah negara yang mempunyai hak kewajibannya di negara itu. Berarti cangkupannya itu kelompok suatu golongan kayak gitu ya? Iya. Kalau misalkan warga negara. Mengenai warga negara tuh berarti kan berhubungannya dengan suatu bangsa nih ya. Iya. Menurut Anda bangsa itu artinya apa? Bangsa itu menurut saya adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai identitas bersama. Jadi mencakup hal besar, hal gede gitu. Oh, berarti sama ya warga negara dengan bangsa itu, cuman kalau bangsa tuh kayak lebih spesifik gitu ya. Iya. Nah terus bangsa Indonesia sendiri menurut Anda tuh satu kata deh buat bangsa Indonesia. Yang menggambarkan bangsa Indonesia itu apa? Satu kata aja. Bangsa Indonesia itu istimewa. Istimewa. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Mengenai kewarganegaraan. Nilai-nilai yang ada di kewarganegaraan itu kan kayak ada religiusitas, ada demokrasi, terus juga nasionalisme, toleransi, terus juga HAM masuk kan kayak ke kewarganegaraan tuh diatur juga dalam undang-undang gitu. Nah, nilai-nilai kewarganegaraan tuh pengaplikasiannya tuh seperti apa di kalau misalkan cakupannya itu cakupan kayak religius lah secara keagamaan. Nilai kewargaan dilihat dari religius tuh dilihat dari kan Indonesia sendiri tuh banyak banget ya agamanya. Dari Indonesia sendiri kan banyak yang mempunyai agama yang berbeda-beda. Tapi hebatnya Indonesia itu dalam perbedaan itu masih bisa nyangkut gitu, terus masih bisa bersama-sama gitu, terus demokratisnya masih ada gitu, mencakup nasional juga kan keagamaan, toleransinya apalagi. Nah berarti masuk ke toleransi, menurut saya Indonesia juga termasuk negara yang warganya itu mempunyai apa ya sikap toleransi yang sangat tinggi sih. Iya. Dari Gus Dur sendiri tuh pernah bilang kayak ya kita kan di sini ada agama apa sih namanya tuh agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Nah di antara keberagaman itu kita bisa saling kayak kekerabatannya ada, kebersamaannya ada. Tidak membeda-bedakan. Nah iya, terus juga saya ingat salah satu kata-kata Gus Dur itu kayak Islam Nusantara. Jadi maksudnya Islam Nusantara tuh orang Islam, orang Indonesia terus beragama Islam ya dia tetap jadi orang Nusantara, jangan orang Islam tapi Arab-Araban. Jadi kayak apa ya, Islam ya dengan Indonesianya, bukan Islam dengan Arabnya. Kalau kalian jadi orang Kristen ya tetap jadi orang Nusantara, bukan jadi orang Australia atau Amerika seperti itu. Nah, dari situ jadi mulai terpupuk juga sih kayak rasa kebersamaannya dari kata-kata itu gitu ya. Tadi juga kita udah nyinggung masalah demokrasi nih ya. Nah terus kita juga termasuk kan negara yang berdemokrasi ya. Maksudnya demokrasi sendiri itu kan kayak bentuk pemerintahan di mana melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan apapun, baik untuk perubahan bersama ataupun untuk diri sendiri gitu kan. Nah bentuk demokrasi apa sih yang sering kita temui di masyarakat gitu? Itu mah jelas banget kayak pemilihan umum kan. Kita bukan banyak sih, maksudnya kita tuh rata-rata apapun keputusannya tetap berdemokrasi, kayak orang tuh bebas untuk berpendapat, orang bebas untuk memilih, demokrasinya tuh tinggi banget gitu. Baik, tadi kan berarti yang disebutkan itu demokrasi di lingkungan masyarakat ya berarti. Contoh lainnya juga kayak demo mungkin ya. Iya. Jadi kan itu kayak penyampaian aspirasi. Nah terus kalau misalkan
Kalau misalkan demokrasi di lingkungan keluarga itu seperti apa contohnya? Contoh demokrasi di lingkungan keluarga tuh kayak berlaku adil sama adik kakak kayak gitu, tertib. Terus di saya tuh kalau misalkan itu tuh ada pembagian tugas masing-masing di dalam rumah, misalkan siapa yang nyapu gitu, untuk pemilihan nyapu, ngepel, pekerjaan rumah tuh ada masing-masingnya gitu. Saling menghargai, saling menghormati. Terus ya kalau misalkan ada satu masalah juga kita saling-saling cerita untuk menyelesaikan jalan keluarnya, dibantu gitu. Oke, itu berarti mengenai demokrasi. Oke, selanjutnya di negara kita sendiri itu ideologinya kan ideologi Pancasila. Maksudnya ideologi kan bisa diartikan sebagai paham atau aliran lah ya gitu. Nah, Pancasila sendiri tuh menurut Anda pentingnya seperti apa sih perannya gitu dalam kehidupan sehari-hari? Penting banget sih, kan di dalam Pancasilanya sendiri tuh udah ada poin-poin kayak keagamaannya, sosialnya, politiknya. Jadi ya bagi saya nilai-nilai di dalam bagi saya ya Pancasila itu penting gitu. Kalau misalnya nggak ada Pancasila ya mungkin negara kita nggak mungkin kayak gini gitu sekarang. Ya walaupun masih kayak gini tapi kan kita masih dibilang masih alhamdulillah gitu negaranya. Maksudnya ya dibilang apa ya, berkembang ya pasti berkembang Iya. sih, tapi di balik itu juga kan pasti ada kriminal, pasti ada Iya, gitu. benar. Tapi gimana caranya kita membentengi diri supaya tidak bertindak seperti itu ya dengan Pancasila gitu Iya. kan. Dengan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nilai-nilainya itu kan kayak yang pertama kan ketuhanan gitu ya. Iya. Kita tuh dibebasin buat milih atau menganut keagamaan masing-masing gitu. Nah, di situ kan berarti kita harus mempunyai keyakinan kalau kita tuh udah ya kalaupun percaya Tuhan gitu ya. Kalau percaya Tuhan kan berarti ada aturan juga masing-masing agama itu. Nah, saya itu percaya kalau setiap agama tuh pasti memiliki aturan yang pasti baik sih buat umatnya gitu. Nah, kalau kita bisa mikir kayak gitu terus kan mendekatkan diri kepada Tuhan, terus juga sering hidupnya ya toleransinya bagus, itu kan nggak mungkin kayak kriminalitas tuh dikit banget lah Iya, kemungkinannya gitu. mengurangi. Nah, selain itu nilai-nilai apa lagi gitu, kayak sila keempat mungkin yang tentang musyawarah atau keadilan sosial. Persatuan Indonesia tuh saya suka banget sama persatuan Indonesia, sama warga-warga Indonesia. Jadi persatuannya tuh tinggi banget. Kalau misalkan kita lihat keluar gitu pasti ada aja orang yang nolong sesama manusia, itu pasti ada aja orang yang nolong gitu. Terus nggak dari itu aja, apalagi sekarang kan dunia maya pesat banget ya. Nah, bisa dilihat tuh udah di dunia maya tuh banyak banget gitu yang nolong gitu. Jadi kayak udah kelihatan banget bahwa Indonesia tuh ya kalau sama Pancasila tuh ya emang udah ini Udah mendarah daging ya, lah. udah klop. Terus kan salah satu apa ya pendorong kita merdeka itu kan karena persatuan itu sendiri kan, maksudnya Iya. kita juga bersama-sama menyatu gitu, jadi satu, nggak terbelah-belah gitu, bersama-sama melawan penjajah. Itu kan berarti yang mendorong buat kita merdeka tuh ya itu persatuan itu, Iya, bahkan benar. sampai sekarang gitu. Nah, terus dari persatuan tersebut nih ya, selain untuk mengatasi ancaman dari luar kan juga ada ancaman dari dalam nih ya. Iya. Contohnya dulu kan kalau dari luar mungkin kayak Belanda, Jepang, terus bangsa Eropa lain. Nah, terus kalau misalkan di dalam tuh dulu pernah ada peristiwa G30 SPKI. Nah, peristiwa itu kan berarti dari dalam warga kita sendiri gitu ya. Nah, hal itu tuh memicu yang namanya kegaduhan. Ya bagi saya pemuda untuk memprotek supaya nggak melakukan hal-hal yang menjerumus untuk bukan menghancurkan sih, mungkin lebih tepatnya untuk kayak terjadinya kayak waktu dulu guys, perpecahan. Ya mungkin pertama menahan diri untuk tidak ikut-ikutan dulu, terus habis itu mencari sumber buktinya. Ya kalaupun tidak mencari ya tunggu aja dulu, jangan langsung gegabah karena gegabah tidak baik. Benar. Terus ya pokoknya gitu deh. Terus abis itu ya menurut saya jangan pernah ikut-ikutan hal yang
hal yang lagi viral juga gitu, kecuali hal-halnya yang positif gitu baru, karena kan kita nggak pernah tahu ya yang benar yang salah tuh gimana gitu kalau misalnya lagi puncak-puncaknya gitu. Jadi dampak positif yang Anda rasakan dari media sosial itu apa? Kan kalau misalkan saya pribadi nih ya, zaman sekarang kan lagi viral-viralnya gitu aplikasi TikTok. Iya benar. Nah ya, terus saya pribadi tuh ngerasanya kayak selain untuk hiburan juga kadang saya dapat berita gitu dari TikTok, kayak kalau misalkan ada berita dari daerah mana kan nanti munculnya di TikTok, soalnya masuk viral lah ya kayak gitu. Nah kalau dari Anda pribadi tuh yang dirasakan apa sih dampak positifnya dari media sosial? Sama sih, sekarang media sosial tuh mencakup besar banget ya. Jadi kayak nggak cuman dulu kan media sosial tuh lebih ke berita-berita yang kadang cuman artis-artis aja gitu. Sekarang tuh kan mencakup hal besar, bahkan di media sosial tuh yang TikTok juga kan kayak di situ tuh banyak banget pelajaran kalau misalkan kita mau nanti ikut kayak kalau misalkan kita mau ngelamar kerja tuh di situ suka banyak banget tips untuk ngelamar kerja kayak gitu, tips untuk efisien buat belajar gitu. Jadi manfaatnya tuh udah banyak sih sekarang, udah kayak ya dengan dorongan itu juga kadang ada hal dengan itu juga kadang nggak, kan dulu mah media sosial TikTok tuh orang nyerainya ya cuman joget-joget aja gitu, padahal TikTok itu sendiri kalau sekarang udah mencakup hal besar banget gitu, Internasional gitu. iya udah masuk internasional banget, bahkan berita luar aja kadang masuk di TikTok gitu. Jadi kita kayak nggak jadi kita udah tahu gitu, oh di luar seperti ini. Jadi kayak ibarat itu tuh media sosial tuh kayak jendela, sekarang kita udah bisa lihat negara luar kayak gimana gitu sih. Oke, baik, kita akhiri saja ya percakapan atau wawancara kali ini gitu, dikarenakan waktu juga, dan terima kasih Adinda mau diganggu waktunya gitu. Sama-sama, enggak kok, nggak diganggu. Baik, saya sudah bersama dengan saya Helper Liana. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda apa sih artinya warga negara? Menurut saya pribadi ya, warga negara itu rakyat yang ada di sebuah negara. Pertanyaan kedua mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam Pancasila. Pesan-pesan Pancasila tuh kayak ada menyangkut ketuhanan dan negara. Kita tuh banyak aliran keagamaan, terus kemanusiaan yang saling adil satu sama lain, terus persatuan Indonesia yang sangat nyatu, orang-orangnya yang mau diajak bersatu padu. Lalu bagaimana peran media sosial dalam berpancasila saat ini? Menurut saya itu sangat penting ya, karena sekarang dari media sosial kita banyak mengetahui hal-hal positif, semisal mengetahui informasi baik dari negara luar maupun dari negara dalam, juga banyak mendukung motivasinya. Kayak gimana cara untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi seperti ini. Baik, tadi kan peran media sosial dalam berpancasila. Sekarang peran media sosial menurut Anda ketika masa pandemi saat ini tuh gimana? Banyak, kayak informasi seputar COVID lebih mudah dijangkau, dan mengetahui bencana atau keadaan di Indonesia bahkan dunia. Terus juga kita mengetahui perkembangannya. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dengan Helpy. Terima kasih. Sama-sama. Ya, enggak.